Halo guys, selamat datang di Risantoso dan di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sempat heboh di tahun 1980-an, yaitu kasus dari Marianne Bechmeyer. Siapa sih Marianne Bechmeyer dan kenapa kasus ini bisa membuat heboh di tahun 1980? Sebelum kita memasuki video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Risantoso. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Leave the world around us. They don't need to know. Kelahiran seorang anak tentu saja adalah suatu momen yang paling dinantikan oleh kebanyakan orang tua. Setelah bayi itu lahir, para orang tua akan melakukan apa saja untuk membuat buah hati mereka merasa aman dan nyaman. Ketika seorang ibu kehilangan seorang anak, tentu saja perasaan kesedihan dan juga emosional akan selalu berada di dalam benaknya. Akan tetapi, seorang ibu bernama Marianne Bechmeyer lebih memilih untuk melampiaskan secara langsung emosinya kepada seorang yang telah membuat putrinya meninggal dunia. Seorang gadis kecil bernama Marianne Bechmeyer lahir di kota Sarstedt, Jerman pada tanggal 3 Juni 1950. Namanya mendadak dikenal setelah dia menembak pembunuh putrinya, Anna Bechmeyer, dalam tindakan main hakim sendiri di aula pengadilan distrik Lübeck. Masa kecil Marianne Bechmeyer dihabiskan di kota Sarstedt, Jerman setelah kedua orang tuanya melarikan diri dari daerah Prusia Timur. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Prusia Timur adalah sebuah eksklave Jerman yang berada di Eropa Timur yang berbatasan dengan Laut Baltik di sebelah barat, Lituania di sebelah timur, dan juga Polandia di sebelah selatan. Dan kemudian Marianne bisa dibilang menjadi anak yang broken home ya, karena kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah dan tidak lama kemudian ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Kehidupan remaja Marianne Bechmeyer terbilang cukup bebas ya, seperti kebanyakan remaja Eropa lainnya, di mana Marianne tergolong sangat muda saat mengandung anak pertamanya, yaitu saat dia berusia 16 tahun. Dan mungkin karena alasan umur yang cukup muda ya, yang membuat Marianne saat itu menyerahkan anak pertamanya untuk diadopsi oleh keluarga lain. Dan 2 tahun kemudian saat Marianne berusia 18 tahun, dia kembali mengandung anak keduanya dengan pacarnya saat itu. Lagi-lagi Marianne memutuskan hal yang sama untuk menyerahkan buah hatinya yang kedua untuk diadopsi oleh keluarga lain ya. Tidak hanya itu, Marianne juga sempat mengalami hal yang tidak mengenakan, di mana sebelum anak keduanya lahir, Marianne sempat menjadi korban kekerasan seksual. Dan kemungkinan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Marianne menyerahkan anak keduanya untuk diadopsi orang lain. Pada tahun 1973, putri dari Marianne Bechmeyer lahir, dan anak tersebut diberi nama Anna Bechmeyer. Berbeda dengan dua anak sebelumnya, kali ini Marianne Bechmeyer memutuskan untuk mengasuh sendiri putrinya tersebut. Setelah anak ketiganya lahir, Marianne Bechmeyer memutuskan untuk melakukan sebuah operasi yang bernama Operasi Tubekomi. Operasi Tubekomi ini sendiri bertujuan untuk memutus saluran indung telur agar sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Dan Marianne pun memutuskan untuk membesarkan Anna sendirian dan menjadi orang tua tunggal. Pada tanggal 5 Mei 1980, ketika Anna Bechmeyer masih berusia 7 tahun, dia bertengkar dengan ibunya. Dan pertengkaran tersebut bukan pertengkaran yang besar ya, tetapi ya pertengkaran sewajarnya aja antara ibu dan anak. Dan dengan pertengkaran ini, Anna jadi ngambek dan gak mau masuk sekolah. Anna pun akhirnya bolos sekolah dan memutuskan untuk pergi main ke rumah temennya. Pas Anna lagi ada di jalan menuju ke rumah temennya, disinilah insiden saat Anna diculik oleh seorang pria bernama Klaus Grabowski.
Klaus Gabowski ini sendiri adalah seorang pria yang berusia 35 tahun dan memiliki profesi sebagai tukang daging. Klaus membawa Anna dan menahan Anna di rumahnya selama beberapa jam, dan dia juga melakukan hal-hal keji di mana dia melakukan pelecehan seksual terhadap Anna yang berusia 7 tahun, dan dia akhirnya membunuh Anna dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu dengan cara mencekik Anna dengan celana ketat tunangannya. Dan lebih sakitnya lagi, dia mengikat bocah itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Kemudian dia meninggalkan kotak tersebut di tepi sebuah kanal. Setelah menyadari perbuatan keji dari Klaus Gabowski, tunangan dari Klaus Gabowski akhirnya melaporkannya ke kantor polisi. Setelah ditelusuri latar belakang dari Klaus Gabowski, ternyata sebelumnya dia pernah melakukan kasus yang sama, yaitu kasus pelanggaran seksual. Dan sebelumnya dia sudah pernah dihukum karena sudah melakukan pelecehan seksual kepada 2 orang gadis. Pada tahun 1976, selama masa penahanan pertama Klaus Gabowski ini juga diberi hukuman kebiri. Setelah diselidiki lebih dalam, setelah 2 tahun masa penahanannya, Klaus Gabowski ini mencoba untuk melakukan terapi hormon yang bertujuan untuk mencoba mengembalikan pengebiriannya. Setelah ditangkap karena kasus pembunuhan Anna, Klaus Gabowski menyatakan bahwa di sini dia tidak berniat untuk melecehkan Anna secara seksual. Di sini dia mengatakan sebuah alibi yang tidak masuk akal, di mana dia mengatakan bahwa Anna mencoba untuk merayu dan memerasnya, dan dia mengatakan di mana dia sempat ketakutan bakal dimasukkan ke penjara, dan hal tersebutlah yang mendorongnya untuk membunuh Anna Bechmeyer. Dan dia juga mengatakan bahwa Anna ingin memberitahu ibunya karena dia sudah menyentuh Anna dengan cara yang tidak pantas dengan tujuan untuk memeras uang darinya. Dan akhirnya Klaus ditangkap dan pengadilan memutuskan untuk memulai persidangan di awal Maret tahun 1981. 6 hari kemudian, pada tanggal 6 Maret 1981, pada hari ketiga persidangan, tanpa diduga-duga, Marian Bechmeyer yang datang ke persidangan tersebut menyelundupkan sebuah senjata api yang berjenis Beretta 70 ke dalam ruang sidang pengadilan. Dengan perasaan yang sudah campur aduk antara emosi dan juga kesedihan yang sudah memuncak, Marian Bechmeyer nekat untuk mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuknya ke arah Klaus Gabowski. Terhitung 8 kali suara tembakan yang terdengar di dalam ruangan persidangan tersebut. Dan para penjaga di persidangan tersebut langsung mengamankan Marian dan juga senjata apinya. Tetapi upaya tersebut sudah terlambat karena Klaus langsung tersungkur dan di dalam tubuhnya sudah ada 7 buah peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Dan Klaus Gabowski pun langsung meregang nyawanya pada saat itu juga. Dan akibat perbuatannya tersebut, Marian Bechmeyer ditangkap dan pada tanggal 2 November 1982, dia awalnya didakwa oleh pengadilan atas kasus pembunuhan. Tetapi setelah jaksa mempertimbangkan dakwaan tersebut, jaksa akhirnya memutuskan untuk membatalkan dakwaan pembunuhan kepada Marian Bechmeyer. Dan setelah negosiasi panjang selama 28 hari, akhirnya para dewan menyetujui putusan tersebut. 4 bulan setelah pembukaan persidangan, Marian Bechmeyer dinyatakan bersalah pada tanggal 2 Maret 1983 atas pembunuhan dan dijatuhi 6 tahun penjara karena kepemilikan senjata api yang tidak sah. Tetapi kemudian dia mendapatkan keringanan dan dia pun dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. Setelah dia dibebaskan dari penjara, Marian mencoba untuk mengikhlaskan dan merelakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan dia memutuskan untuk menikah pada tahun 1985, dan pada 3 tahun kemudian dia memutuskan untuk
pindah ke Lagos, Nigeria bersama seorang suaminya yang berprofesi sebagai seorang guru. Di Lagos, mereka tinggal di kamp Jerman tempat suaminya mengajar di sekolah Jerman. Setelah 5 tahun menikah, Marien dan suaminya memutuskan untuk berpisah di tahun 1990 dan Marien pun memutuskan untuk pindah ke Sisilia, kota di negara Italia, dan dia di sana memutuskan untuk tinggal di daerah Palermo. Tetapi nasib malang terus dihadapi oleh Marien Bechmeyer. Kali ini, Marien Bechmeyer didiagnosa mengidap sebuah penyakit kanker. Dan saat itu juga Marien Bechmeyer memutuskan untuk kembali pindah ke kampung halamannya, yaitu ke negara Jerman. Sebenarnya keinginannya adalah untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah angkatnya, yaitu yang berada di daerah Palermo tadi. Sebelum kematiannya, dia meminta reporter dari saluran penyiaran DNR yang bernama Lukas Maria Bohmer untuk menemaninya dan juga memfilmkan tahap-tahap terakhir dalam hidupnya. Pada tanggal 17 September 1996, Marien Bechmeyer menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 46 tahun karena penyakit kanker pankreas yang dideritanya. Marien Bechmeyer dimakamkan di pemakaman yang sama seperti putrinya Anna Bechmeyer yang dimakamkan di pemakaman kota Lübeck, Jerman. Oke, dan itu dia sekilas cerita dari kehidupan Marien Bechmeyer dan juga sekilas cerita dari kasus kematian Anna Bechmeyer. Yang kalau dilihat sekilas, kehidupan dari Marien Bechmeyer ini bisa dibilang sangat berat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe jika kalian menyukai video kali ini. Dan kalau aku ada salah informasi di video kali ini, kalian juga bisa menuliskan koreksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau kalian mempunyai rekomendasi kasus-kasus yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, Rizky signing out. See you guys.